yang penjenengan tidak tahu gaya selingkung jurnal itu. Ingat itu, karena setiap jurnal itu punya gayanya sendiri-sendiri. Jangan buat Pak Andri marah, Pak. Iya. Gaya selingkuh. Kayak itu penting itu. Gaya selingkung itu gaya yang disepakati dalam lingkungan tertentu. Makanya selingkuh. Selingkuh. Ya. Selingkungan itu. Oh. Itu kan lingkung kan. Saya dulu juga apa ya kok istilah kok selingkung. Padahal kita udah baru ngerti sekarang. Padahal kan kita sudah terbiasa menggunakan istilah lingkungan. Lingkungan itu kan sebetulnya kan kata dasarnya itu kan itu kan ini kan akhiran kan, lingkung kan, satu wilayah. Selingkung itu ya berarti sewilayah itu. Itu jangan mikir yang macam-macam. Termasuk juga penjenengan lihat gaya penulisannya. Gaya penulisannya itu bukan gaya bagaimana membentuk kalimat dan sebagainya. Itu dianggap bahwa penulis itu ya udah menguasai itu semuanya. Tapi ada yang jurnal itu mintanya seperti ini. Istilahnya imrat. Imrat itu di bagian pertama itu introduction. Kemudian bagian kedua M-nya itu adalah methodology. Kemudian R-nya itu adalah result. Kemudian temuan. Dan yang ini adalah D itu discussion. Iya. Kayak Scopus. Tapi tidak semua jurnal seperti itu. Misalkan JIS Surabaya itu nggak menggunakan imrat, gitu, menggunakan topik. Jadi introduction, kemudian bagian-bagian berikutnya adalah bagian-bagian topik yang hendak dibahas. Jadi ikuti template itu ikuti. Nah, saya yang pengen menjelaskan tentang introduction. Introduction di bagian udah Masih video. di bagian jurnal. Ini kan judul ya, judul. Kemudian yang A ini kan introduction. Introduction itu bukan latar belakang. Introduction itu adalah makomnya, itu adalah bab 1. Kan bab 1 itu pendahuluan. Introduction itu kan pendahuluan. Latar belakang itu hanya salah satu bagian di pendahuluan. Kayak gitu. Jadi di sini itu kita bisa secara leluasa untuk membuat kalimat-kalimat yang mengantarkan. Oke? Mengantarkan. Kemudian juga secara singkat, termasuk juga latar belakang. Secara singkat juga tentang rumusan masalah besarnya. Rumusan masalah besarnya. Nggak perlu yang di sini itu, nah hindari menggunakan dot point. Dot point itu membuat tulisan kemudian A, B, C, itu hindari. Itu dianggap penulis katrok. Hindari dot point. Semuanya harus dalam bentuk narasi. Oke? Termasuk juga di rumusan masalah. Bagian rumusan masalah. Enggak selalu harus menyebut istilah rumusan masalah. Tapi di alinea itu sebetulnya sedang menginformasikan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah gitu. Oke? Jika gaya selingkungnya tidak imrat, berarti metode sudah disebut di sini secara singkat. Nah,
Yang berikutnya itu adalah argumen. Makanya kalau siapa mau sing dosen bahasa Inggris? Hafid. Nah, Miftah. apa namanya? Miftah. Miftah. Tanya sama Miftah. Di artikel-artikel berbahasa Inggris itu di bagian introduction itu pasti ada satu alinea yang didahului dengan berbagai variasinya. I would like to argue. Ya kan? I would like to argue. Itu kata kunci lah ya. Iya. Dan itu berarti adalah argumen yang sedang kita sodorkan dalam hitam. Jadi misalkan gini, penulis berargumen bahwa kiai itu adalah terlepas bahwa dia adalah tokoh agama, sebetulnya dia adalah tokoh sentral dalam transformasi sosial. Itu argumentasi. Itu asumsi. Asumsi. Yaitu yang Footnote. disebut dengan argumen penelitian itu. Iya. Footnote berarti. Ada Yang footnote. perlu dilanjutkan pada Iya. penelitian atau memang itu sudah kesimpulan? Bu, itu Belum. Cuma itu bisa, itu nanti akan terbukti kan ini sebetulnya udah laporan toh. laporannya. Ingat-ingat, ini udah laporan. Ini proposal. Ini bukan proposal. Ya. Ini sudah artikel yang dihasilkan dari laporan penelitian. Bukan asumsi tapi pendapat ini. Iya. Sudah pendapat. Jadi Untung itu nggak? adalah argumen akademik. Makanya di dalam artikel-artikel berbahasa Inggris itu pasti ada kayak gitu. I would like to argue atau dalam berbagai variasi. Gitu. Nah, kemudian setelah itu sekilas saja di sini akan memberi informasi tentang semacam timetable, sistematika penulisannya. Jadi artikel ini akan menjelaskan di bagian pertama. Bagian pertama akan menjelaskan apa? Ini kan sebenarnya kayak sistematika penulisan kan? Matematika ya. Ya. Kayak gitu. Tapi bagian introduction itu nggak boleh terlalu panjang. Wes. Saya lupa berapa maksimalnya. Tapi ini dia tidak boleh lebih panjang dari sub-sub yang lain. Kecuali bagian penutup. Kayak 20%. Jadi kalau misalkan di sini itu total katanya itu 1.500 kata ya. Misalkan di bagian B, ini tidak boleh melebihi dari bab. Jangan terlalu asik di sini. Oke. Jadi introduction. iya. Kalau ada sebagian Prof yang beberapa artikel yang saya lihat ada yang memperlihatkan novelty-nya di latar belakang. Enggak apa-apa. Ini introduction ini apa? Kita leluasa. Kalau tadi yang saya bilang, kalau latar belakang itu sepenuhnya adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa. Kalau introduction ini lebih leluasa karena ini sebetulnya ingin mengantarkan kepada core-nya. Oke. Nah, di sini ini itu bagian isi. Oke, ini kan isi kan? Tergantung sampean. Sampean mengangkat berapa isu. Kalau misalkan tadi kalau biasanya saya kayak gitu. Ada 3 rumusan masalah ya. Perumusan masalah itu saya buatkan subjudul tersendiri. Karena itu akan memudahkan. Itu mudah aja. Udah masuk bagian introduction. Hah? Rumusan masalahnya, enggak bagian introduction. Iya. Kan di sini ini masalah itu udah muncul di introduction kan, tapi Ya. jangan kayak membuat rumusan masalah di bab 1 kayak gitu. 1, 2, 3 enggak usah. Semuanya dinarasikan dan membentuk paragraf-paragraf yang baik. Hindari dot point.
hindari A, B, C atau 1, 2, 3. Itu hindari kayak gitu. Maka sampean akan tulisan sampean sendiri. Orang belum melihat isinya, melihat layout tulisannya sendiri itu udah pasti menarik. Tapi bayangkan kalau kita membaca artikel, kemudian rukun wudhu itu 1, 2, 3, itu kayak textbook kan, kayak buku daras kan. Itu bukan karakter artikel. Nah yang saya bilang, kalau misalkan ternyata sampean ingin menjadikan ini sebagai 2 artikel, udah potong saja sampai di sini. Yang ini dijadikan artikel sendiri. Misalkan udah